Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lufi Andiarta dengan akhirannya 192. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis menggunakan Smart PLS untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika 2. Oke, di sini langsung saja kita klik PLS dan ini layar tampak Smart PLS-nya. Di sini saya sudah bikin folder data UAS. Di sini saya juga sudah masukin datanya, import datanya. Langsung kita buka aja. Oke, sudah seperti ini, sudah kita import datanya. Lalu kita buka saja PLS same. Oke, maaf. Lalu di sini kita klik di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau sudah seperti ini, kita melihat lagi tugasnya apa saja, rules-nya, persyaratannya. Di sini ada pengujian hipotesis yang akan dilakukan. Ini ada 1 2 3 4 5. Ada 5. Yang pertama, minimalisme berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Frugal living berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Kebahagiaan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Kebahagiaan mediasi pengaruh minimalisme terhadap kesejahteraan keuangan. Lalu kebahagiaan minimalisme pengaruh frugal living terhadap kesejahteraan keuangan. Dan di sini kita lihat ada berapa variabel. Di sini ada variabel minimalisme, habis itu frugal living, lalu ada kebahagiaan. Lalu yang terakhir itu ada kesejahteraan keuangan. Nah, di sini ada mediatornya atau mediasinya, yaitu kebahagiaan. Lalu kita masuk lagi ke Smart PLS-nya. Di sini tadi yang variabel pertama itu ada minimalisme. Di sini saya tandain dengan M. Caranya pertama kita kita klik, lalu kita blok sampai M ke 8. Oke, di sini kita tulis minimalisme. Oke, kita oke kan? Oke, kalau sudah seperti ini kita rapikan sedikit agar terlihat rapi. Lalu yang ke indikator yang kedua atau variabel yang kedua itu ada K. K itu sama dengan kebahagiaan, sama kita klik lalu kita tarik ke sini. Ke sini kita tulis kebahagiaan. Oke, kita oke kan? Setelah itu di sini ada variabel lanjut. Selanjutnya itu ada VW. VW itu tadi kita tarik juga seperti ini, seperti yang lainnya. Di sini VW itu adalah kesejahteraan keuangan. Oke, kita oke kan? Oke, lalu yang terakhir itu ada variabel F. Lalu sama kita klik sampai bawah, kita blok sampai bawah. Lalu kita sini adalah frugal living. Oke, ini benar kan? Frugal living. Frugal living. Oke, kita oke kan? Oke. Nah, di sini masih berantakan ya. Di sini saya rapikan sedikit biar enak ya ngelihatnya. Oke, di sini kita rapikan sedikit. Di sini ada apa tadi? Oke, di sini kesejahteraan, kebahagiaan di sini karena dia sebagai mediator antara minimalisme, frugal ke kesejahteraan keuangan. Oke, sudah rapi seperti ini, sudah enak ya dilihatnya. Oke, rapikan sedikit, ini juga dirapikan sedikit. Oke, setelah kita rapikan, langkah selanjutnya itu adalah kita konekkan. Oke, cara koneknya kita klik connect di sini, lalu kita tarik ke sini sampai dia berubah menjadi warna biru. Oke, lagi lanjut dari merah menjadi warna biru. Itu juga selanjutnya sampai menjadi warna biru. Oke, setelah jadi seperti ini, langkah kita selanjutnya itu adalah analis SEM gunakan graph yang berisi rule of truth dari outer model, good of fit, dan inner model. Jadi ada 3 tahapan ya, outer model, goodness of fit, dan inner model. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu outer model. Nah, outer model itu juga ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah validasi coverage, habis itu ada validasi kekriminalan sama uji rehabilitas. Oke, yang pertama itu adalah validasi coverage, itu adalah parameternya kita bisa melihat dari loading factor. Pertama, caranya itu adalah kita calculate, kita klik, habis itu PLS same algoritma, lalu kita start di sini. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, ini kan kelihatan nih ada angka-angkanya, sudah kelihatan. Lalu di sini kita langsung aja kalau melihat loading of faktornya itu dari outer loadingnya. Kita lihat outer loadingnya, wow, banyak yang merah ya. Nah, berarti kalau banyak yang merah ini berarti belum cukup conference ya. Conference. Nah, karena belum cukup, karena minimal itu adalah 0,5. Nah, kalau 0,5 itu masih bisa diterima, 0,6 itu cukup, sedangkan 0,7 itu baik. Nah, oke, kita di sini lihat banyak sekali yang di bawah 0,5. Nah, di sini ada beberapa yang 0,5 itu yang harus kita hapus ya, karena ini pasti nanti akan ngeganggu hasil dari selanjutnya. Ya, cara hapusnya itu kita ke edit. Setelah kita edit, itu kita
hapus beberapa yang mengganggu atau yang di bawah 0,5. Yang pertama kita ambil dari minimalisme, itu ada M1 dan M2. Oke, pertama caranya kita klik, select dulu, lalu kita M, lalu kita delete. Oke, M2 nya juga tadi nilainya kecil, kita delete juga. Lalu kita move ke frugal living. Di sini juga ada beberapa yang sangat kecil tadi, yaitu diantaranya tadi diingat-ingat ya teman-teman ya, apa saja yang di bawah yang sangat kecil tadi nilainya. Yang saya sudah menulis itu ada F2, F3, lalu F4 juga, lalu ada F9 juga teman-teman, F9, lalu F10 juga kecil, 9, 10, F11 juga sangat kecil tadi, F11, lalu F13, lalu F14 juga sangat kecil, F14, 15 kita hapus banyak ya, karena memang tidak di bawah 0,5, jadi sangat mengganggu. Udah 16, lalu kita move ke kebahagiaan, K-nya tadi juga tidak ada, aman. Lalu kesejahteraan keuangan itu ada di ini FW6, kita delete. Caranya kita klik, lalu kita pencet kanan, lalu delete. 6, 7, 8 delete, 9 dan 10. Oke, sudah ya, 10. Nah, lalu kita klik lagi calculate-nya, PLS sum-nya, start collection-nya. Kita mulai ulang lagi, lalu kita buka lagi loading factor atau outer loading-nya, kita lihat. Nah, di sini masih ada warna merah ya. Tetapi di sini masih ada F12 yang 0,4. Nah, ini masih di bawah rata-rata ya. Berarti kita harus hapuskan juga ini F14. Caranya kembali lagi, lalu F12-nya kita delete. Oke, kita delete ya. Habis itu kita calculate lagi dengan cara yang sama lagi, kita ulang lagi, kita start lagi, lalu kita buka lagi outer loading-nya. Oke, di sini masih merah, tapi kita jangan buru-buru menghapus. Kita lihat dulu, kita juga harus melihat ke AV-nya, average-nya, yaitu di validitas. Oke, construct reliability. Nah, di sini oke, aman ya. Ininya average-nya hijau semua, berarti aman. Karena aman, jadi kita bisa melanjutkan tugas kita. Nah, cara biar memudahkan kita ini, kita move atau kita copy ke Excel terlebih dahulu. Kalau saya ya, kita copy di sini Smart PLS UAS, kita tulis Smart PLS U aja, SU, langsung kita save dulu. Nah, oke, di export ya. Nah, setelah seperti ini, keluar ya, seperti ini, keluar. Nah, di sini ada nih hasilnya semuanya. Oke, ada nih semuanya hasilnya. Nah, setelah itu langkah kita selanjutnya adalah membuat keterangan hasil. Saya sudah bikin keterangannya. Yang pertama itu ada validitas coverage tadi ya. Kita lihat loading faktornya tadi. Di sini rata-rata sudah hampir 0,7, 0,8, 0,6, 0,5 yang paling kecil. Yang mana 0,5 itu masih dapat diterima kan. Lalu di sini juga average-nya. Kita lihat nilai AV-nya juga di sini lumayan udah hijau semua tadi kan, karena AV-nya itu harus di atas 0,5, lebih besar dari 0,5. Nah, di sini semuanya lebih besar dari 0,5, berarti aman ya. Nah, berdasarkan tabelnya ini, item construct-nya frugal living, kebahagiaan, kesejahteraan keuangan, minimalisme memiliki nilai yang rata-rata loadingnya itu di atas 0,7, serta nilai AV-nya itu lebih besar dari 0,5, yang mana menunjukkan construct ini atau variabel-variabel di atas itu dinyatakan valid secara converge. Dengan demikian, semua construct dalam model ini memenuhi kriteria validated coverage mengacu pada nilai loading factor yang lebih dari 0,7 dan AV-nya 0,5. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan mencari yang namanya validitas diskriminan, validitas diskriminan. Oke, cara cari validitas diskriminan itu caranya itu ada, kita buka Smart PLS lagi, lalu kita cari yang namanya diskriminan validity. Oke, kita lihat di sini ya, nih. Nah, di sini sudah tertera nih frugal living, kebahagiaan, minimalisme, kesejahteraan. Di sini sudah tertera angka-angkanya. Nah, sudah tertera angka-angkanya. Lalu kita pindahkan, kita move ke sini. Oh ya, maaf. Kita tadi carinya yang cross landingnya dulu ya. Nah, di sini. Nah, oke, di sini sudah tertera.
dari F1 sampai yang terakhir frugal livingnya, kebahagiaan, minimalisme, kesejahteraan. Lalu kita move, kita pindahkan ke Word dan sudah saya pindahkan di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini kita cara bacanya itu adalah di sini adalah frugal living. Nah, frugal living itu indikatornya itu memiliki cross-leading tertinggi terhadap konstruk-konstruk lainnya. Dilihat di sini 0,647 itu lebih besar daripada konstruk kebahagiaan yang 0, sedangkan kebahagiaan ini 0,335, kalau kesejahteraan keuangan 0,413, sedangkan minimalisme juga 0,66, yang mana ini lebih besar ya dari konstruk-konstruk yang lainnya. Begitu juga dengan ini kebahagiaan, bisa dilihat ini lebih besar ya, lebih besar dibandingkan konstruk-konstruk lainnya atau variabel lainnya. Oke, bisa bisa dilihat. Jadi tidak ada indikator yang perlu dihapus karena ini sudah bisa dilihat ya. Jadi konstruk indikatornya itu lebih memiliki cross-leading tertinggi terhadap variabel-variabel lainnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan cari Forner-Laker. Oke, kita cari Forner-Laker, itu caranya adalah tetap sama yang ini tadi, discriminant validity. Lalu di sini ada Forner. Oke, kita langsung klik aja. Nah, keluar ya di sini, keluar nih. Keluar. Jadi memang bentuknya kayak gini ya. Jadi kayak tangga menurun gitu. Nah, cara bacanya gimana? Nah, caranya itu sama, kita pindahkan juga ini ke sini. Nah, di sini cara bacanya itu adalah semua konstruk dalam model ini telah memenuhi validasi diskriminan, yang mana berarti konstruk ini memiliki kategori yang unik dan tidak saling tumpang tindih. Indikator juga yang mengukur konstruknya masing-masing. Nah, di sini kan 0,77 lebih besar daripada 462, lebih besar dari 0,457, lebih besar dari 0,565. Jadi cara ngitungnya kalau frugal living ya lebih besar daripada indikator-indikator yang lain. Ini juga kebahagiaan juga lebih besar daripada yang lain. Kalau misalnya nanti kesejahteraan lebih besar daripada frugal living, berarti nanti ada indikator yang harus dihapus ya, berarti ada kesalahan di sana. Nah, tapi di sini ternyata semuanya lebih besar, jadi indikatornya juga sudah tepat dalam mengukur konstruknya masing-masing. Jadi sudah tepat ya, sudah tepat. Lanjutnya kita periksa laten variabel korelatif. Nah, cara meriksa laten variabel korelatif itu adalah caranya ini tadi masih tetap di sini, lalu kita cari laten variabel. Nah, setelah laten variabel kita klik. Nah, di sini kita cari yang correlation. Nah, di sini keluarlah tadi nih correlation. Lalu kita lihat nih di sini sudah ada nilainya yang tertera. Sama kita blok. Kita ini lalu kita move kan. Kita copy lalu kita move ke sini. Oke, di sinilah ya. Nah, sini sudah tampil tadi yang mana nilai-nilai ini juga menunjukkan hubungan linear antara konstruk berdasarkan hasil estimasi model. Nah, di sini kita baca, cara bacanya itu yang pertama itu kita baca dari frugal living, yang mana dia memiliki korelasi sedang dan positif dengan kebahagiaan yang 0,462 dan kesejahteraan keuangannya 0,457, yang mana korelasi ini cukup kuat dan minimalismenya itu ada di 0,562, yang artinya semakin tinggi gaya kehidupan frugal living, kehidupan itu cenderung semakin tinggi pula kebahagiaan, kesejahteraan finansial, dan kecenderungan hidup minimalisme gitu ya. Nah, habis itu yang kedua juga dilihat ini ada 0, kebahagiaan itu memiliki korelatif yang cukup kuat dengan kesejahteraan keuangan yang 0,650, dan korelasinya lemah dengan minimalisme yang di sini 0,274, jadi cukup rendah ya. Nah, habis itu terhadap frugal living yang mana juga ini menunjukkan kebahagiaan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan ya kan. Secara relatif juga pasti kayak gitu, karena kebahagiaan bukan semuanya tentang duit, tapi memang benar kebahagiaan itu pasti juga dipengaruhi dengan keuangan gitu, tapi juga berkaitan dengan gaya hidup minimalis, maaf. Lanjut yang ketiga itu kesejahteraan keuangan yang korelasinya itu kuat di 0,650. Nah, habis itu dan lemah dengan minimalisme yang 0,28, ini cukup rendah ya. Yang mana itu artinya keuangan itu baik yang cenderung membuat seseorang itu lebih bahagia, tetapi belum tentu membuatnya mengalami hidup yang minimalis gitu. Lalu yang terakhir itu adalah minimalisme memiliki korelasi tertinggi dengan frugal living. Kita lihat ya, sangat ya. Kita bisa lihat di sini, yang mana itu 0,565, dan dia memiliki korelasi yang rendah juga terhadap ini tadi, kebahagiaan dan kesejahteraan keuangan. Sini terlihat 0,274 dan 0,28, yang mana itu
menunjukkan gaya hidup minimalis itu lebih selaras dengan pola hidup hemat dibandingkan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan keuangan atau kondisi keuangan. Oke, yang ketiga itu kita akan mencari uji reliabilitas. Nah, caranya itu yang pertama kita lihat dari Coach Alpha-nya. Caranya itu melihatnya itu dari sama, kita lihat dari ini validity. Sudah, di sini ada tertera di sini nih. Nah, tertera Coach Alpha comprehensive reliability sama average-nya. Sama, kita blok aja tadi. Oke, kita blok ya, kita blok. Nah, kita copy. Lalu kita move-kan ke sini biar enak ya bacanya. Nah, setelah ini di sini kelihatan ya Coach Alpha-nya itu 0,854, rata-rata itu adalah di atas 0,7. Yang mana ini berkata bahwa konsep-konsep ini atau variabel-variabel ini konsisten dalam mengukur konsep yang sama dan memiliki reliabilitas yang baik dan sangat baik malahan ya, karena lebih dari 0,7, sehingga dapat dikatakan bahwa alat ukur indikator yang empat ini digunakan stabil dan konsisten dalam mengukur masing-masing konstruknya. Nah, habis itu lalu setelah itu kita akan mencari composite reliability. Nah, caranya itu adalah buka lagi Smart PLS-nya. Setelah itu Smart PLS-nya constructability tetap sama ya, tetap yang ini, maaf yang ini. Nah, kita tadi cari composite reliability. Di sini ada dua ya, jadi kita blok. Oke, kita blok ya. Aduh maaf, kita blok dua ini. Lalu kita copy lagi, lalu kita move ke sini. Nah, di sini tertera ya. Maaf di sini. Di sini nilai-nilainya itu di atas 0,7 ya rata-rata. Nah, yang mana kalau di atas 0,7 itu berarti indikator yang digunakan itu konsisten dan layak digunakan untuk mengukur konstruk dalam model penelitian. Lihat ya di sini rata-rata malah di atas 0,7 semua ya, kecuali yang ini tadi yang kesejahteraan keuangan itu ada di 0,789, cukup tinggi. Dan selanjutnya itu adalah tadi model fit. Nah, yang kedua itu kita akan mencari model fit. Model fit di sini parameternya kita lihat dari validitas model fit sendiri. Nah, cara dilihatnya gimana? Sama, kita buka Smart PLS kita juga lagi tadi. Oke, setelah kita Smart PLS, lalu kita ke model fit. Kita cari di sini lihat ya model fit. Kita klik juga model fit. Nah, di sini kelihatan semua nih. SRMR ya, ininya kelihatan semuanya sama. Kita maaf. Oke, kita blok juga, kita copy juga, lalu kita move lagi ke sini. Oke, kita move. Di sini ada nilai SRMR. Ini, oke, di sini adalah validitas model fitnya. Pertama kita ngelihat dari SRMR, yang mana SMRR ini juga kurang dari 0,08, bisa dilihat. Yang ini 0,72 dan ini 0,080, sangat pas banget. Jadi menunjukkan yang mana ini fit, SRM-nya itu fit secara statistika. Jadi dia itu saturated modelnya itu lebih baik dibandingkan estimate modelnya karena dia lebih rendah ya, lebih rendah atau kurang dari 0,8. Jadi makin rendah itu makin baik gitu. Namun berada di atas sehingga perlu perhatian lebih meskipun belum termasuk perfect. Jadi dia belum termasuk perfect ya. Nah, the ULS-nya kita lihat juga di sini ada saturated modelnya itu ada di 1,419, estimate modelnya itu juga ada di 1,759. Nah, sudah di sini. Lalu selanjutnya apa pengertiannya, bagaimana cara bacanya? Jadi DEUS dan DG itu mengukur jarak antara model dan data. Semakin kecil nilainya, semakin baik fit modelnya. Jadi kita lihat n-nya semakin kecil, maka semakin baik ya. Jadi model estimate model memiliki nilai lebih tinggi daripada satu model yang menandakan fitnya itu sedikit lebih lemah meskipun perbedaannya itu tidak besar. Kelihatan ya, tidak terlalu besar. Nah, habis itu chi-square-nya. Nah, chi-square-nya di sini lumayan besar ya. Yang mana chi-square-nya ini gunanya untuk mengukur kecocokan model terhadap data. Jadi semakin rendah juga maka semakin baik fitnya karena sensitif terhadap ukuran sampel besar. Jadi karena kita memiliki sampel yang cukup besar, jadi dia agak sensitif ini ya. Nah, jika selisihnya itu kurang rata-rata 30 antar model, jadi tidak dianggap terlalu signifikan.
Tapi juga estimate model sedikit lebih lemah dibanding saturan model. Kelihatan ya di sini. Jadi saturan model ini lebih kecil, jadi lebih baik daripada estimate model. Nah, yang terakhir itu NFI. Ke sini kelihatan angkanya nggak terlalu berbeda banget. Di sini 0,807 sama 0,803. Yang mana itu menunjukkan model modelnya itu 0, meskipun antara 0,8 sama 0,89 menunjukkan fit sedang, dan estimate model sedikit lebih rendah dari model, namun selisihnya tidak terlalu signifikan ya. Jadi saya bilang tidak terlalu signifikan. Nah, lalu parameter selanjutnya itu adalah GOV, yang mana di rata-rata AV dikali rata-rata R square. Nah, cara kita melihat rata-ratanya itu pertama kita lihat dulu nih. Tadi sudah saya copy ya. Cara melihat AV tadi tetap sama ya caranya. Yang mana tadi AV tadi di diskrimin ini, maaf. Di ini ya. Di sini. Nah, ini AV-nya sama dengan nilainya tadi, langsung kita copy aja ke sini. Tadi sudah saya copy. Lalu R square-nya, cara melihat R square-nya juga itu ada di sini nih, R square. Nah, sini R square. Nah, sini tertera ya, S square sama S square adjusted. Nah, di sini lalu sama kita copy. Sudah saya copykan di sini. Kita lihat di sini kita harus mencari rata-rata F-nya dulu dan rata-rata R square-nya. Nah, di sini rata-ratanya kita berarti cara mencarinya itu kita tambahkan semua indikatornya lalu kita bagi 4, yang mana di hasilnya di sini 0,53775. Begitu juga dengan R square-nya, yaitu 0,213 ditambah 0,422. Nah, di sini kita tambah lalu kita bagikan 2 karena jumlahnya 2. Lalu di sini hasilnya keluarlah 0,3175. Nah, dimana kita hitung GOV-nya, caranya itu ya tadi rata-rata F, akar dari rata-rata F dikali rata-rata S square. Jadi kita kalikan dulu 0,53775 dikali dengan 0,3775, terus lalu diakarkan menjadi hasilnya di segini 0,4132. Hasilnya segini. Nah, berdasarkan menurut Wetzel pada ininya standar interpretasi GOV itu adalah jika GOV-nya itu 0,10 maka itu termasuk kecil. Kalau yang 0,25 itu termasuk sedang, sedangkan yang besar itu 0,35. Nah, sini kita lihat 0,41. Berarti itu termasuk apa? Termasuk besar dan sangat memadai secara global. Termasuk di sini ya. 0, di atas 0,336, berarti dia memiliki goodness outfit yang besar. Lalu yang ketiga, yang terakhir, itu akan kita mencari inner model. Nah, parameter yang pertama itu adalah inner modelnya itu sendiri. Nah, inner modelnya itu sendiri itu kita melihatnya dari R square-nya, yang mana jika variabel X itu kurang dari 2. Nah, di sini kita lihat R square-nya itu ada R square sama S square adjusted. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, sini saya juga sudah bikin kesimpulannya, yang mana kebahagiaan itu 0,231 atau 21,3% itu menunjukkan varians, menunjukkan bahwa sebagian oleh indikator predikatornya dengan fit lemah hingga sedang, sehingga keuangan, yang mana keuangannya itu R2 0,42 itu atau 42,2 itu memiliki penjelasan varians yang cukup kuat, yang mana menunjukkan model stabil dan cocok untuk prediksi struktural ya. Nah, begitu juga dengan adjustednya, adjustednya itu juga saya udah rangkumkan di sini, yang mana itu kebahagiaan itu 21,1, yang mana menunjukkan fitnya itu lemah, sedangkan moderatnya atau mediasinya, moderatnya itu kesetaraan keuangan yang 42,2 yang menjelaskan fitnya cukup tinggi. Jadi cocok untuk analisis predikat dan struktural karena selisih antara R2 dan adjusted itu sangat kecil, hampir 0, maka tidak ada indikator overfitting meskipun jumlah X-nya itu kurang dari 2. Maka dalam kasus ini model stabil, akurat, dan bisa diandalkan untuk menjelaskan construct and draw gain. Lalu yang selanjutnya ada parameter yang signifikasi. Jadi kita signifikankan pengujian hipotesis ini. Nah, cara melihatnya itu kita buka lagi tadi, lalu kita buka open report, lalu part confident. Nah, di sini ada part confident. Nah, sini udah ini ya. Nah, caranya itu tadi ini adalah kita kembalikan lagi ya, kita kembalikan cara lihat significant confident. Nah, ini bootstrapping. Nah, di sini lalu kita start collection, seperti ini tampilannya nanti. Nah, setelah ini lalu seperti ini tampilannya. Oke, lalu kita buka yang part confident. Oke, di sini kelihatan ya, ada 0,08 di sini kelihatan. Lalu tadi saya juga sudah copy, lalu kita move ke sini. Nah, sini saya rangkumkan. Jadi seperti ini ya.
Nah, yang mana yang original sampelnya itu adalah koefisien jalur atau disebut juga koefisien jalur, yang mana ini tuh menunjukkan arah dan kekuatan hubungan kalau original sampel. Nah, kalau yang T statistik itu fungsinya itu adalah kualifikasinya itu lebih dari 1,96. Jika lebih dari 1,96 itu semakin baik. Lebih dari 1,96 itu lebih tinggi itu lebih baik. Jadi semakin tinggi semakin signifikan. Terus kalau yang p value itu adalah kualifikasinya kurang dari 0,5. Kalau jika di bawah 0,05 itu signifikan. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Di sini berarti ada yang tidak signifikan antara minimalisme kebahagiaan. Minimalisme kebahagiaan itu tidak positif, tidak signifikan karena di sini p value-nya itu lebih dari 0,05. Nah, lalu kita interpretasikan ya caranya. Kita lihat cara bacanya itu adalah di sini tadi saya sudah rangkumkan di sini ya. Jadi di sini ada frugal living dengan kebahagiaan yang memiliki koefisiennya 0,451, T statistiknya 11,0559 dan P value-nya 0,00. Yang mana ini signifikan, ada pengaruh positif dan kuat dari frugal living terhadap kebahagiaan. Jadi P value-nya kurang dari 0,5 berarti signifikan. Terus T statistiknya tadi kan saya sudah bilang semakin tinggi dari 1,96 itu maka semakin signifikan. Nah, di sini tertera ya, dia lebih tinggi daripada 1,96, jadi signifikan. Jadi ada pengaruh yang kuat. Lalu kebahagiaan dan kesejahteraan di sini koefisiennya 0,65, lalu T statistiknya ada 25,451 dan P value-nya 0,00. Ini juga ya sangat signifikan. Kebahagiaan secara kuat mempengaruhi kesejahteraan keuangan. Lalu yang minimalisme terhadap kebahagiaan itu tidak signifikan. Kenapa? Karena di sini P value-nya sendiri 0,662, lebih dari 0,05. Jadi tidak signifikan. Hubungan minimalisme terhadap kebahagiaan itu lemah dan tidak bermakna secara statistik. Jadi dari data ini kita bisa menunjukkan bahwa hubungan positif antar variabel-variabel, semua jalur dalam data ini memiliki koefisien positif, walaupun jalur minimalisme kebahagiaan itu positif lemah. Artinya semakin tinggi variabel X, semakin tinggi variabel B yang mempengaruhi, namun tidak semuanya itu signifikan. Oke, nah di sini kita lihat berarti tadi. Lalu lanjut yang jadi model ini kita lihat apakah dia itu mediasinya itu partial atau full mediation. Jadi kita bisa ngelihat ya dari sini, kita bisa nentuin. Jadi dilihat di sini koefisien sama statistiknya. Oke, di sini berarti signifikan. Jadi model ini adalah model yang partial karena artinya kebahagiaan mediasi sepenuhnya hubungan antara frugal living dan kesejahteraan keuangan, tapi frugal living juga tetap memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan keuangan. Lalu parameter yang terakhir itu adalah kita F size, atau biasanya dilihat itu kayak F2, F pangkat 2 itu. Nah, cara carinya itu juga sama, kita buka Smart PLS. Setelah itu kita edit lagi. Ini kan tadi yang ini ya, yang bootstrapping. Kita kembali lagi yang ke LSM-nya yang algoritma. Nah, udah muncul lagi. Lalu kita cari yang F square-nya. Kita cari F square. Nah, F square-nya kita lihat di sini nilainya sudah saya rangkum. Nah, seperti ini. Nah, di sini F pangkat 2 atau F size itu mengukur besarnya pengaruh relatif suatu variabel independen terhadap variabel dependennya dalam model SAM PLS. Sedangkan bahwa R kuadrat atau R ini tadi R square, nah itu tuh mengukur penjelasan total terhadap Y. Maka F2 mengisolasikan seberapa penting suatu predikator X terhadap Y. Itulah perbedaan dari perbedaannya. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa frugal living itu memberikan kontribusi yang moderat terhadap peningkatan kebahagiaan. Lalu kebahagiaan itu juga memberikan pengaruh sangat kuat terhadap kesejahteraan keuangan dan minimalisme. Dan minimalisme itu tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kebahagiaan. Karena kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena standarnya F square atau F size itu adalah jika kurang dari 0,25 efeknya itu kecil. Tapi kalau 0,02 sampai 0,15 itu maka efeknya sedang. Sedangkan yang lebih besar dari 0,35 itu memiliki efek yang besar. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kebahagiaan, kesejahteraan keuangan itu memiliki efek yang besar, sedangkan
ini apa tadi, frugal living dan kebahagiaan itu memiliki efek yang sedang, sedangkan minimalisme kebahagiaan itu sangat kecil ya efeknya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kebahagiaan itu adalah indikator dominan yang menjelaskan kesejahteraan keuangan, sedangkan frugal living itu penting juga, tapi meskipun efeknya itu tidak sebesar kebahagiaan. Sedangkan minimalisme itu tidak relevan secara prediktif dalam model ini gitu. Nah, inilah rangkuman atau penjelasan penjelasan yang sudah saya rangkum untuk menganalisis tentang tugas statistika 2. Lalu kesimpulan yang bisa saya berikan itu adalah Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya berikan dari analisis Smart PLS ini adalah model penelitian valid, reliable, dan fit secara statistik. Kebahagiaan adalah faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan, sedangkan frugal living itu penting namun pengaruhnya tidak sebesar kebahagiaan. Minimalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan, dan yang terakhir itu adalah model menunjukkan hubungan positif antar variabel dengan kebahagiaan berperan sebagai mediator parsial antara frugal living dan kesejahteraan keuangan. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.